Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi bakal bahas sebuah laptop dari brand Asus TUF Gaming, yaitu Asus TUF F15. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe pastikan kalian klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini sudah ada laptop Asus TUF Gaming, yaitu tipe FX 516P dengan prosesor Core i5 generasi ke-11 yaitu 11300H dengan kecepatan 3,1 GHz dan bisa di-up sampai 4,1 GHz. VGA-nya dia ditumpangi dengan VGA RTX 3050 4GB DDR6, pasti kenceng sih. Dan RAM-nya sudah pakai RAM 8GB DDR4, kecepatannya 3200 MHz, dan SSD-nya tentunya storage-nya pakai SSD M2 NVMe yaitu 512GB. Dengan Asus TUF Gaming ini juga dilengkapi dengan yang namanya Microsoft Original dan juga Windows Original yang kalau dijual terpisah sekitar 700 sampai 1 jutaan lah. Dan kalau kalian beli ini pasti lebih hemat lagi sih. Dan harganya bisa dibilang antara 14 juta sampai 15 jutaan tergantung, karena laptop sekarang ini semakin tahun semakin naik bro. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian dapat harga 14 lebih ya syukur, tapi kalau harga di atas 15 lebih ya memang harganya lagi naik sih. Nah, yang bisa di-upgrade dengan laptop Asus TUF Gaming ini, yang pertama dari RAM-nya, karena RAM-nya ada satu slot yang free. Mau kalian tambah 8GB juga bisa, mau kalian tambah di 16GB juga bisa. Terus yang kedua dari storage-nya. Storage-nya ini bisa di-upgrade menggunakan SSD M2 NVMe lagi. Karena bawaannya itu sudah pakai SSD M2 NVMe, itu slot satunya lagi bisa ditambah pakai SSD M2 NVMe lagi, jadi lebih kencang sih, nggak ada SSD SATA-nya lagi. Untuk dari segi bahannya, bahan yang digunakan pada laptop Asus TUF Gaming F15 ini adalah plastik polikarbonat. Walaupun laptop ini memakai bahan plastik polikarbonat, laptop ini tetap terasa solid. Dari segi desain, laptop TUF F15 ini lebih terlihat minimalis dan juga cukup elegan. Untuk bagian covernya, jika kita lihat ada tulisan TUF yang cukup besar dan terdapat logo TUF yang terbaru di pojok kanan atas yang membuat laptop ini terkesan minimalis dan makin elegan. Dan lebih kerennya lagi, walaupun laptop ini terbuat dari bahan plastik, laptop Asus TUF Das F15 ini memiliki standar ketangguhan milit yaitu 810H untuk getaran drop test, getaran kelembapan, dan temperatur ekstrim dan lain sebagainya. Jadi bahan ini kokoh banget bro, walaupun terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk variasi warnanya, laptop Asus TUF F15 ini memiliki dua varian warna, yaitu yang warna white yang seperti kita review saat ini, dan juga ada yang berwarna grey. Tapi warna white ini bisa dibilang warna limited edition. Jadi kalau kalian mau cari warna white, saran saya cepet-cepet beli di toko terdekat kalian. Dan Asus TUF Das F15 ini sudah menggunakan teknologi EcoPen. Jadi laptop ini memiliki 4 lapisan warna yang diklaim mampu mempertahankan warna laptop agar tidak gampang pudar dan lebih mudah dibersihkan ketika ada noda bekas tangan. Asus TUF Das F15 ini memiliki bodi yang cukup ramping. Untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 36 cm, lebarnya 25,2 cm, dan ketebalannya 1,9 cm. Laptop ini tergolong lumayan tipis untuk sebuah laptop gaming, dan berat laptop ini sekitar 2 kg saja. Sedangkan berat chargernya 550 gram, jadi kalau kalian bawa kemana-mana, total laptop dan chargernya ini sekitar 2, kg saja. Tergolong cukup ringan untuk laptop gaming entry level. Untuk ukuran layarnya yang digunakan oleh Asus TUF Das F15 ini yaitu 15 inci menggunakan panel IPS level dan refresh rate-nya 144Hz yang beresolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan cakupan warna 62,5% sRGB dan color gemutnya 45% NTSC dan 250 nits.
Yang sangat disayangkan dari layarnya ini adalah IPS-nya masih IPS level, bukan real IPS. Nah, kalau untuk dari bezelnya ini sudah super narrow bezel dengan screen to body ratio hanya 81%. Untuk bagian atas kiri dan kanannya cukup tipis, hanya saja di bagian bawahnya agak tebal dengan tulisan Asus di tengah-tengahnya. Karena bezel atasnya itu tipis, Asus tidak memiliki webcam internal. Jadi kita harus beli lagi tuh secara terpisah webcam eksternal. Nah, untuk kameranya sih kalau saya pribadi mending Asus TUF itu nambah sedikit bezelnya agak tebal dan webcam internalnya ada di sini karena sangat disayangkan sudah laptopnya bagus seperti ini tapi tidak dilengkapi dengan yang namanya webcam internal. Tapi ketika saya melihat tidak ada webcam internalnya, Asus TUF ini lagi-lagi lebih meniru kayak ROG karena ROG itu ada beberapa ROG yang budgetnya di bawah 20 juta itu tidak dilengkapi dengan kamera internal yang mana kameranya dikorbankan agar bezelnya ini terlihat lebih tipis. Cuman yang menurut saya pribadi sih sayang sih bro. Asus juga menambahkan fitur eye care agar mata kita tidak lekas lelah ketika menatap monitor secara waktu yang lama. Untuk keyboard Asus TUF Dash F15 ini memiliki jarak yang lumayan renggang dengan travel distance-nya 1,7 mm. Dan di bagian atasnya terdapat 4 hotkey yang berfungsi untuk mengatur volume, down, up, mode, dan juga mengatur armoury crate. Keyboard ini juga dilengkapi dengan single block blue backlight dengan tombol WSAD yang berwarna transparan. Kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan backlightnya dengan menekan tombol Fn plus F2 atau F3. Backlightnya ini juga bisa kita atur menggunakan aplikasi Armoury Crate. Laptop ini memiliki keypress lifetime dengan diklaim mampu bertahan hingga 20 juta kali klik. Untuk tombol powernya berada terpisah dari keyboardnya. Sayangnya laptop ini belum memiliki numlock. Mungkin laptop ini terlihat ramping sehingga tidak ada numpad atau numlock pada laptop ini. Nah kalau dari keyboardnya saya suka banget sih dengan warnanya yang smooth banget. Karena warnanya itu kayak biru-biru lebih kayak hijau stabilo gitu. Jadi kita lihatnya warna laptopnya warna putih dan lampu backlightnya warna hijau stabilo tuh kayak bagus banget. Terus yang kedua dari keyboardnya adalah tombol powernya yang tidak menyatu dengan tombol keyboardnya. Jadi saya suka sih. Selain itu Asus TUF Dash F15 ini didukung dengan Cool Zone Keyboard yang membuat zona di sekitar keyboard tetap dingin berkat desain khusus di sistem pendinginnya. Sehingga membuat gamer tidak akan terganggu oleh panas di area keyboard saat bermain game dalam waktu yang lama. Untuk touchpadnya desain polos tanpa didetek button. Posisinya berada di tengah-tengah di bawah tombol spasi. Untuk ukurannya lumayan besar, tapi tetap tidak mengganggu area palm rest. Landasannya cukup licin dan nyaman untuk kita gunakan. Untuk klik kiri dan klik kanannya juga cukup ringan ketika kita tekan. Touchpad Asus dari TUF F15 ini juga mendukung Windows Precision Driver yang bisa difungsikan untuk multigaster dengan dukungan hingga 4 jari. Untuk di bagian portnya, sebelah kanannya ada dua USB Type E 3.2 generasi pertama, ada Kensington Lord. Sedangkan di bagian kirinya terdapat DC-in, ada LAN port, ada HDMI port, ada USB Type E 3.2 generasi pertama, ada USB Type C, dan juga ada combo jack audio. Laptop ini didukung dua buah speaker stereo berdaya 2x2W dengan teknologi DTS X Ultra Surround yang berada di bagian bawah kiri dan kanan laptop ini. Kita juga bisa mengatur mode suaranya dengan membuka aplikasi Audio Wizard.
Nah, salah satu fitur unggulan Asus TUF Dash F15 ini adalah Two-Way All Noise Cancelling yang memanfaatkan teknologi machine learning untuk meredam suara noise atau suara yang tidak diinginkan. Fitur tersebut dikombinasikan dengan Clear Voice Mic agar suara yang ditangkap akan semakin jernih dan mengurangi noise. Tentunya fitur ini sangat bermanfaat untuk meeting online melalui Zoom, Microsoft Teams gitu kan, atau Google Meet atau ya sebagainya lah. Kalau untuk pendingin laptop Asus TUF Dash F15 ini sudah menggunakan desain pendingin baru yang dilengkapi 4 fan outlet untuk airflow yang lebih baik dan 2 buah kipas. Laptop Asus TUF Dash F15 ini juga didukung oleh teknologi in-head self-cleaning cooling generasi terbaru. Teknologi tersebut mencegah debu dan partikel menyumbat sistem pendinginnya yang dapat menghambat aliran udara yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Dengan baterai berkapasitas 4 sel Li-ion 76 Wh yang diklaim mampu bertahan hingga 16 jam video HD playback, laptop ini juga telah mendukung fitur fast charger yang mampu mengisi baterai 50% dalam waktu 30 menit saja. Sekarang kita tes performa bermain game. Pertama-tama kita bakal bermain game FPS tentunya, yaitu game Valorant. Ketika saya bermain game, kita mendapatkan angka FPS yaitu di 80 FPS sampai dengan 100 FPS. Lumayan cukup bagus sih bro. Lanjut kita tes performanya menggunakan game GTA. Bermain game GTA itu mendapatkan angka di 30 FPS sampai 40 FPS yang menurut saya pribadi masih aman-aman aja sih kalau bermain GTA. Nah, game ketiga yaitu kita menggunakan game PES. Itu kita mendapatkan angka di 70 sampai 80 FPS. Ya, kalau bermain game tidak ada nge-lag, aman-aman dan lancar jaya. Jadi kalau kita bermain game PES lumayan cukup nyaman juga karena tidak ada kendala sama sekali. Nah, kalau laptop ini kalian gunakan buat bermain game, apalagi gamenya itu game berat, ketika masuk itu kipasnya secara otomatis bakal kencang sendiri. Dan menurut saya pribadi suaranya sih agak mengganggu. Tapi kalau kalian gamers tidak masalah sih, karena kalian pasti menggunakan yang namanya headset. Jadi suara itu tidak terlalu mengganggu sih. Sekarang kita tes dengan aplikasi Kesal Dismark. Rate-nya itu mendapatkan angka di 3067, sedangkan rate-nya itu mendapatkan angka di 1596. Dengan SSD kecepatan 3000 menurut saya pribadi lumayan kencang sih. Lanjut kita tes dengan aplikasi Cinebench R23. Itu multicore-nya mendapatkan angka di 4105 poin, sedangkan di single core-nya itu mendapatkan angka di 617 poin. Yang menurut saya pribadi dengan angka segini lumayan cukup kencang juga. Dengan aplikasi Adobe Premiere Pro, kita ngerender IG story 15 detik itu mendapatkan di bawah 1 menit dengan hasil render maksimum quality. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau cari laptop di budget harga 14 juta sampai 15 juta, buat editing dan juga buat gaming ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena dengan budget segitu sudah mendapatkan RTX 3050. Nah, kalau kalian mau cari laptop di harga 14 juta 15 juta, dan saya ada 3 pilihan sih. Ada yang kemarin saya review, punyanya Acer, punyanya Katana juga. Kalau dibandingkan dengan ini, kalau saya pribadi dari segi desainnya ini epic banget. Jadi kalau dibandingkan dengan Acer Nitro sama punyanya Katana yang kemarin kita review, kalau dari segi desain sih ini cocok banget dan epic banget sih. Dan tidak diragukan lagi kalau kalian lebih ke desainnya, itu Asus TUF Gaming sama ROG jauh lebih bagus, jauh lebih elegan dibandingkan laptop-laptop pada umumnya. Tapi kalau dari segi spesifikasi dan harga ya tahu aja sih, karena harganya ini di atas punyanya Nitro sama punyanya Katana. Tapi kalau dari segi desain ini epic, tapi kalau dari segi harga ya itu tadi sih, ini tergantung dari kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja review dari Guf tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada masukan, tulis di kolom komentar. Link pembeliannya saya bakal taruh di deskripsi. Saya Guf Farnak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.